me up with a bright smile on now. Meet me in the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya akan membawakan materi bilangan bulat guna untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Inggris Profesi yang diampu oleh Ibu Nadela Lesmana, MPD. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan mengapa kita perlu mempelajari bilangan bulat. Bilangan bulat memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, penggunaan aplikasi bilangan bulat pada plat motor, semuanya bilangan bulat. Tidak ada plat motor yang berangka pecahan, bukan? Kemudian, pada nomor telepon, nomor rekening bank, nomor induk siswa, sampai dengan pengukuran suhu pada termometer. Semua contoh-contoh di atas merupakan bilangan bulat. Jadi, meskipun ada himpunan bilangan yang lebih luas dari himpunan bilangan bulat, yaitu bilangan real, bilangan bulat tetap perlu digunakan dan dipelajari. Nah, baiklah, sekarang kita masuk ke materi bilangan bulat. Bagian A, pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat bukan berarti kumpulan atau himpunan bilangan yang bentuknya bulat, tapi nilainya lah yang bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Himpunan bilangan bulat dalam matematika dilambangkan dengan Z. Lambang tersebut berasal dari bahasa Jerman, yaitu Zahlen, yang berarti bilangan. 1. Pembagian bilangan bulat pada garis bilangan. Bilangan cacah sendiri merupakan himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif bisa juga disebut dengan bilangan asli, merupakan himpunan bilangan bulat yang bernilai positif. Sementara itu, bilangan bulat negatif merupakan himpunan bilangan bulat yang bernilai negatif. Bagian 2, membandingkan bilangan bulat. Membandingkan bilangan bulat berarti menentukan apakah suatu bilangan bulat memiliki nilai lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan bilangan bulat yang lainnya. Dalam membandingkan bilangan bulat, kita bisa menuliskannya menggunakan lambang-lambang berikut ini. Misalkan, A dan B merupakan bilangan bulat. Jika A lebih besar dari B, maka bisa ditulis A lebih besar dari B, seperti yang tertera. Jika A lebih kecil dari B, maka bisa ditulis A kurang dari B. Jika A sama dengan B, maka bisa ditulis A sama dengan B. Bagian yang ketiga, mengurutkan bilangan bulat. Pada garis bilangan, semakin ke kanan letak suatu bilangan, maka nilainya akan semakin besar. Sebaliknya, semakin ke kiri letak suatu bilangan, nilainya akan semakin kecil. Itu tandanya kalau pada bilangan bulat negatif, semakin besar angkanya, berarti akan semakin kecil nilainya. Sementara itu, pada bilangan bulat positif, semakin besar angkanya, semakin besar juga nilainya. Dan ingat bahwa bilangan bulat positif nilainya selalu lebih besar dari bilangan bulat negatif. Nah, yuk kita coba kerjakan latihan soal supaya lebih paham ya. Bandingkan bilangan-bilangan berikut. Jadi, kalau untuk memahami perbandingan, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, harus tahu posisi di dalam garis bilangan. Coba kita lihat, minus 12 dengan minus 9. Mana yang lebih besar? Ayo, mana yang lebih kecil dan mana yang lebih besar? Minus 12 pasti ada di lebih kiri dari minus 9 ya. Sedangkan minus 9 lebih kanan daripada minus 11. Nah, berarti jawabannya minus 12 lebih kecil daripada minus 9. Nah, 25 dengan 17 ini karena sama-sama positif, berarti 25 ada di kanan, 17 ada di lebih kiri. Jadi, 25 lebih besar dari 17. Nah, begitu seterusnya ya. Minus 3 tentu saja lebih kecil daripada 0. Kemudian, 15 tentu saja lebih kecil dari 21. 67 dengan minus 163. Tentu saja 67 lebih besar daripada 163.
Oke, sekarang kita lanjut. Untuk soal berikutnya, kita coba mengurutkan bilangan-bilangan mulai dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Nah, ada min 3, 8, 13, min 15, dan 1. Nah, kalau dari yang terkecil, berarti dimulai dari angka minusnya kan? Yang terbesar minusnya. Jadi, minus 15, kemudian minus 3, kemudian berapa lagi nih? Tinggal yang positif-positif kan? Berapa? Berarti ada 1, 8, lalu ada 13 ya. Oke, kita dapat jawabannya minus 15, minus 3, 1, 8, dan 13. Kita lanjut ke bagian B. Operasi bilangan bulat. 1. Penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini yang suka keder nih, suka terbalik-terbalik antara negatif dan positif. Yuk kita lihat, yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan. Caranya ya, kalau sama berarti dijumlah, kalau beda berarti dikurang. Ingat, sama dengan dijumlah, beda sama dengan dikurang. Nah, itu kata kuncinya kalau dari saya. Gimana sih maksudnya? Yuk kita lihat contoh soalnya langsung. Lihat, ada tanda berhimpit yang dikasih kurung seperti nomor 3, plus min, lalu nomor 4, min, dan nomor 5 juga min. Nah, itu kita harus ubah dulu. Cara mengubahnya, jika tanda negatif bertemu positif, ubah jadi negatif. Tapi jika tanda negatif bertemu tanda negatif, ubah menjadi positif. Yuk, langsung kita kerjakan saja ya. Nomor 1, kita lihat tandanya. Min 12, min 15. Tanda sama-sama negatif berarti dijumlah. Hasilnya min 27. Kemudian lanjut nomor 2. 3 ditambah 12. Tandanya sama-sama positif, berarti dijumlah. 3 ditambah 12 itu 15. Kemudian nomor 3. Nah, nomor 3 ini kita harus ubah dulu. Negatif 28 ditambah negatif 11. Lihat, plus ketemu dengan min harus diubah dulu menjadi apa tadi? Menjadi negatif kan? Jadi min 28, min 11. Tandanya sama-sama negatif, berarti dijumlah. Berapa hasilnya? Min 28, min 11, berarti min 39. Kemudian nomor 4 juga harus dirubah dulu nih. Negatif bertemu negatif, berarti ubah dulu menjadi positif. 20 ditambah 10, tandanya sama-sama positif, berarti dijumlah. Dijumlah 20 ditambah 10 sama dengan 30. Sekarang soal terakhir, nomor 5. Min 25 dikurang min 17. Tandanya sama lagi nih, sama-sama negatif ketemu negatif. Ingat, negatif bertemu negatif diubah menjadi positif. Jadi, min 25 ditambah 17. Nah, tandanya beda nih. Ingat, kalau tandanya beda itu dikurang. Jadi, hasilnya min 8. Bagaimana? Sudah paham bukan? Sekarang kita lanjut ke 2, perkalian dan pembagian. Nah, kalau ini lebih mudah nih. Nggak seribet penjumlahan dan pengurangan. Jadi, kalau perkalian dan pembagian, tandanya sama, maka hasilnya positif. Kalau tandanya beda, hasilnya negatif. Itu aja kata kuncinya. Jadi itu misal kayak gini ya. Bilangan positif dikali bilangan positif, hasilnya pasti positif. Bilangan positif dikali bilangan negatif, hasilnya pasti negatif. Begitu juga sebaliknya, bilangan negatif dikali bilangan positif, hasilnya negatif. Bilangan negatif dikali bilangan negatif, hasilnya positif. Jadi dia kalau sama hasilnya positif kan, kalau beda hasilnya negatif. Begitu pula pada pembagian. Langsung kita ke contoh soalnya saja ya. Nah, ada 5. Yang pertama, 3 dikali 15, 45. Nah, setelah ketemu 45, perhatikan tandanya. Positif dan negatif, berarti tandanya berbeda. Jadi hasilnya negatif 45. Kemudian nomor 2.
min 10 dikali min 3. 10 dikali 3, 30. Lihat tandanya negatif dengan negatif. Sama-sama negatif. Berarti hasilnya positif. Berarti hasilnya 30. Kemudian nomor 3. 50 dibagi min 5. 50 dibagi 5 itu hasilnya 10. 10 kita lihat dulu. Tandanya berbeda, positif dan negatif. Jadi negatif 10 hasilnya. Kemudian nomor 4. Min 120 dibagi min 12. 120 dibagi 12 itu 10. 10. Kita lihat tandanya. Tandanya min dibagi min. Sama. Jadi hasilnya pasti positif. Jadi hasilnya 10. Kemudian nomor 5. 125 dibagi 25. Hasilnya adalah 5. Kita lihat tandanya sama, berarti benar positif 5 hasilnya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahamin ya. Sekarang kita lanjut yang ketiga, KPK dan FPB. Apa itu KPK dan FPB? KPK, kelipatan persekutuan terkecil dari beberapa bilangan adalah bilangan bulat positif terkecil yang dapat dibagi habis oleh bilangan-bilangan tersebut. Sebaliknya, kalau FPB, faktor persekutuan terbesar dari beberapa bilangan adalah bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis bilangan-bilangan tersebut. Oke, kita langsung ke contoh soal mencari KPK dan FPB. Carilah KPK dan FPB dari 12, 15, dan 45. Nah, yang paling enak pakai pohon faktor ya. Yang pertama kita cari faktorisasi primanya. Faktorisasi prima itu kita peroleh dengan cara membagi bilangan-bilangan tersebut dengan bilangan prima terkecil. Bilangan prima itu apa? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan angka itu sendiri. Bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Sekarang kita cari KPK dan FPB dari 12, 15, dan 45. Kita lihat yang 12. Dibagi 2 hasilnya 6. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Sudah. Kalau sudah 3 berarti sudah bilangan prima. Sudah tidak bisa dibagi lagi. Berarti faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Kenapa 2 pangkat 2? Karena 2-nya ada 2. Jika 2-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3, bukan? Nah, sekarang yang 15. 15 tidak bisa dibagi 2, jadi kita pakai bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Nah, sudah selesai karena 5 adalah bilangan prima. Jadi faktorisasi primanya 3 dikali 5. Lalu sekarang 45. 45 juga tidak bisa dibagi dengan 2. Jadi kita langsung ke bilangan prima berikutnya, yaitu 3. 45 dibagi 3 hasilnya 15. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Sudah bilangan prima, berarti sudah selesai. Jadi bilangan primanya adalah 3 pangkat 2 kali 5. Nah, sekarang kita cari KPK-nya. Bagaimana caranya? Jadi, kalau mencari KPK, kalikan semua angka faktorisasi dengan pangkat tertinggi. Kita lihat untuk angka 2, pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Untuk angka 3, pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Untuk angka 5, sama semua, pangkatnya 1. Berarti 2 pangkat 2, 4, dikali 3 pangkat 2, 9, dikali 5. Maka hasilnya 180. Jadi KPK-nya sama dengan 180. Kemudian kalau mencari FPB, kalikan angka faktorisasi yang ada di semua bilangan. Ambil pangkat terendah. Kita lihat 2 ada di 12 tapi tidak ada di 15 dan 45. Jadi 2 bukan. Kemudian 5 ada di 15 dan 45 tapi tidak ada di 12. Jadi 5 juga bukan. Sedangkan 3 ada di semuanya.
FPB-nya angka 3 dengan pangkat terendah yaitu pangkat 1. Jadi FPB-nya sama dengan 3. Sekarang kita lanjut. Yang terakhir, pangkat 2 dan 3 bilangan bulat. Untuk pangkat 2 dan 3 bilangan bulat, bilangan 1 sampai 10 itu harus hafal hasil pangkat 2 dan 3-nya. Ini adalah tabel pangkat 2 dan 3. Langsung saja ke contoh soal. Menghitung akar pangkat 3. Nah, untuk digit pertama, kita lihat dari tabel ini ya. Sedangkan untuk digit kedua, kita lihat angka terakhir pada tabel hasil pangkat 3. Misal nih, akar 3 dari 9.261 itu sama dengan 21. Cara mencarinya bagaimana? Jadi, cara mencarinya, digit pertama kita lihat 9.261 itu ada di rentang angka yang mana? Antara 8.000 sampai 26.999 ya. Berarti digit pertamanya adalah 2. Digit keduanya kita lihat dari angka terakhir 9.261 itu adalah 1. Kita lihat pada tabel pangkat 3 yang angka terakhirnya 1. Nah, ada pada 1 pangkat 3, hasilnya 1. Jadi digit keduanya adalah 1. Nah, untuk mengecek benar atau tidaknya, mari kita kalikan 21 sebanyak 3 kali atau sama saja dengan 21 pangkat 3. 21 dikali 21 dikali 21 sama dengan 9.261. Nah, sama kan? Berarti benar bukan? Mudah bukan? Itulah sebabnya harus hafal tabel pangkat 2 dan pangkat 3. Oke, selesai. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.